Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Amma ba'du, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya berupa nikmat iman, ihsan, Islam, nikmat kesempatan, nikmat keluangan waktu, sehingga atas izinnya tersebut kita masih dipertemukan kembali di media Suki Dakwah yang insya Allah semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan channel Suki Dakwah ini senantiasa mendapatkan rahmat serta bermanfaat untuk seluruh umat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke baginda junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammadin beserta keluarga besarnya, beserta para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang nanti kita semua berhak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matslubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah Syuki Dakwah ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena saat ini ketika kita membicarakan tentang pemuda akhir zaman, sungguh banyak problematika yang kita hadapi saat ini. Bahwasannya pemuda-pemuda yang ada saat ini sangat labil sekali. Pemuda-pemuda yang ada saat ini masih belum tahu kemana arah mereka, tujuan hidup mereka nantinya mau diarahkan kemana. Mereka itu sangat labil sekali. Maka dari itu jamaah Syuki Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan pada hari ini, ayo kita sama-sama, kita kaji bersama-sama, kita perhatikan pemuda-pemudi yang ada saat ini di lingkungan kita. Karena kenapa? Pemuda-pemudi saat ini yang berada di antara kita semua adalah tolak ukur kesuksesan kita nanti di yaumil qiyamah, atau generasi-generasi penerus syiar Islam yang berada di lingkungan kita. Jamaah Syuki Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda-pemudi yang saat ini ada, kita harus perhatikan, kita harus bisa mengasuh pemuda-pemudi yang ada saat ini. Karena kenapa? Pemuda dan pemudi saat ini, yang saat ini berada, tanpa pengasuhan dari kita sungguh akan sulit untuk memberikan jawaban atau memberikan tujuannya. Mau diarahkan kemana, mau mengarah kemana, siapa yang ditiru, siapa yang diidolakan ketika nanti sudah dewasa, mau menjadi apa. Maka dari itu, para jamaah Syuki Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, di antara 7 golongan yang mendapat naungan di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, di antaranya adalah seorang pemuda
yang tumbuh dewasa, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Suki Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita menghidupkan para pemuda-pemuda ini, memberikan semangat motivasi untuk para pemuda ini agar tetap terus istiqomah menjalankan ibadah-ibadah ketika di masa mudanya sebelum di hari tuanya. Tugas kita sebagai seorang pendakwah, jangan tinggalkan pemuda sendirian. Mari sama-sama kita asuh pemuda yang ada saat ini di lingkungan kita. Karena kenapa? Pemuda-pemudi yang ada saat ini, yang ini akan menjadi penerus generasi syiar Islam yang berada di lingkungan kita. Mari kita asuh para pemuda ini, mari kita rangkul, jangan dipukul. Karena kenapa pemuda-pemudi yang saat ini berada di sekitar lingkungan kita mungkin sulit sekali untuk diarahkan. Karena kenapa? Pemuda-pemudi yang ada saat ini di lingkungan kita, dia belum tahu arah tujuan mereka mau kemana. Mari kita rangkul sama-sama pemuda yang ada saat ini. Dengan cara apa? Kita berikan mereka kesibukan-kesibukan yang bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ayo kita rangkul, ayo kita ajak untuk beribadah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali mereka, kita kenali karakter-karakter mereka. Dengan cara apa kita mendekati pemuda-pemuda yang ada saat ini berada. Bukan atas kemauan kita, akan tetapi apa yang dimau pemuda yang saat ini berada, kita rangkul, kita telah bersama-sama bagaimana caranya agar pemuda-pemudi yang ada saat ini berada di sekitaran kita bisa mengikuti ataupun bisa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di suatu lingkungan yang mana pemuda-pemudi yang saat ini ada berbagai macam aktivitas, berbagai macam kesibukan, berbagai macam hobi-hobi mereka. Dari hobi mereka kita bisa masuk apa sebenarnya karakter pemuda-pemuda yang saat ini ada. Sesungguhnya mempunyai potensi-potensi yang sangat luar biasa. Tinggal kitanya aja mengajak, mengarahkan kemana arahnya. Sesuai arahan-arahan yang kita ajarkan kepada mereka, itu bermanfaat untuk semua dan insya Allah mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ajak pemuda-pemudi yang ada saat ini, minimal kita ajak untuk ke masjid. Dari masjid ini kita olah pemuda-pemuda yang ada. Kita berikan kesibukan, kita berikan mereka ini suatu hal yang baru, tapi hal yang baru tersebut bermanfaat untuk seluruh umat. Adapun yang buat sebagai contoh, kita di Masjid Al-Hijrah Jati Asih ada suatu perkumpulan pemuda yang dinamakan Ashabul Qahwah. Majlis ataupun perkumpulan remaja yang berada di Ashabul Qahwah ini dirilis pada tahun 2019. Waktu itu kita kumpulkan pemuda-pemuda yang ada di sekitaran lingkungan Jati Asih. Kita kumpulkan, kita ajak silaturahim mereka. Silahkan mau dihidangkan kopi, ya sesuai dengan apa yang berada di pemuda dia sukai. Yang jelas kita harus fleksibel untuk menaungi, untuk terus membersamai pemuda ini.
Pada hari itu kita cetuskan majlis atau kumpulan pemuda yang dinamakan dengan Ashabul Qohwah. Ashabul Qohwah ini mempunyai arti ashabul sahabat qohwah, yaitu kongko wahana dakwah. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, karena atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita isi kegiatan-kegiatan di Ashabul Qohwah ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umat, untuk seluruh manusia. Di antaranya kita mendirikan majelis taklim dan sholawat setiap pekannya yang kita kumpulkan di Masjid Al-Hijrah dengan runtutan, yaitu dengan membacakan Rotibul Haddad, kita membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Biarkanlah mereka minimal hadir dulu saja di tempat masjid tersebut. Toh nanti dia datang masih belum bisa maksimal untuk mengikuti kajian-kajiannya. Biarkanlah mereka yang penting tetap istiqomah bisa hadir. Dengan keberkahan rutinitas yang diselenggarakan atau yang dilakukan di masjid tersebut, majelis-majelis setiap rutin tersebut dengan diselenggarakan dengan membacakan Rotibul Haddad, dengan membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Fa insyaallah dengan mengharap keberkahan tersebut, dengan mengharap keberkahan dari masjid tersebut, berharap kita dari membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah ridho dan Allah bukakan hidayah kepada pemuda-pemuda yang ada saat ini. Di samping itu kita majelis juga ada kegiatan-kegiatan yang mana ini bermanfaat untuk masyarakat. Ketika ada masyarakat mempunyai pekerjaan, ketika masyarakat mempunyai hajatan, pemuda-pemuda ini kita arahkan untuk bisa membantu berbagi dengan sesama. Adapun berbagi tidak dengan harta saja para jamaah, kita bisa berbagi dengan tenaga, kita membantu saudara-saudara kita di lingkungan sekitar Masjid Al-Hijrah ini. Di sekitaran lingkungan kita berbagi dengan kita memberikan wadah kepada pemuda. Kita memberikan suatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat yang dipelopori oleh pemuda. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pemuda-pemuda ini terus berjalan istiqomah, terus bermanfaat untuk sesama. Dengan pemuda-pemuda ini kita tampilkan di kehidupan bermasyarakat, dan alhamdulillah yang tadinya pemuda ini fikirannya para jamaah atau fikirannya para tetangga yang negatif, karena kita membantu dengan sesama, datang senang ke masjid, alhamdulillah asumsi pada masyarakat sekalian telah terbalik 180 derajat. Yang tadinya pikiran ke pemuda itu negatif saja, dan alhamdulillah sekarang pemuda-pemuda yang ada saat ini, pemuda-pemuda yang saat ini alhamdulillah masyarakat sudah berprasangka positif. Dengan memunculkan seperti itu, ide-ide yang kita punya, memberikan wadah kepada pemuda-pemuda yang ada saat ini. Dengan begitu, kita bisa menggali potensi-potensi pemuda yang ada saat ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan pemuda-pemudi yang ada saat ini untuk bertindak atas kemauannya tanpa mengikuti arahan-arahan para asatid ataupun mengikuti arahan-arahan orang tuanya. Fenomena yang ada saat ini, orang tua sudah kalah dengan apa yang sudah disampaikan atau argumentasi daripada pemuda-pemuda yang ada saat ini. Maka dari itu mari sama-sama para jamaah sekalian, minimal kita di kehidupan kita di dalam rumah, ayo kita pantau anak-anak kita. Anak-anak kita ini pada malam hari mainnya kemana, pagi hari mainnya kemana. Mari kita sesama kita pantau, jangan biarkan. Tanyakan ketika dia mau pergi keluar rumah, tanyakan mereka mau pergi kemana. Dengan minimal seperti itu, memberikan ruang gerak yang sempit kepada pemuda agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jamaah syuki dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya apa? Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, seorang pemuda yang hatinya bergantung ke masjid. Yang pertama tadi kita sudah bahas, sekarang yang kedua. Bagaimana caranya agar pemuda-pemudi yang ada saat ini bergantung ke masjid? Yang kita tahu masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan kemasjidan. Mari kita rangkul pemuda-pemudi ini di kegiatan-kegiatan masjid. Pada DKM masjid, ayo kita rangkul pemuda-pemuda yang ada di sekitaran lingkungan kita. Kita ajak, kita berikan wadah di dalam masjid. Di antaranya yaitu dimasukkan ke dalam struktur kemasjidan, kepemudaan. Dan kita berikan mereka wadah untuk menyelenggarakan atau pengajian yang khusus pemuda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu para pemuda-pemudi ini mereka akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kemasjidan. Mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya Allah, luar biasa. Kalau kita bisa memberikan wadah, memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda yang ada saat ini, inilah menjadi jariah kita. Karena sesungguhnya kita mengurus remaja, kita perhatikan remaja, kita perhatikan pemuda-pemuda. Sesungguhnya kalau untuk zahirnya tidak akan dapat apa-apa. Yang ada malah minus mah iya. Karena kenapa ketika kita kumpulkan remaja-remaja di dalam masjid, minimal kita menyediakan apa? Minum, kopi, segala macam. Hidangan. Karena dengan daya tarik seperti itu, baru mereka bisa kumpul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap hal itu sepele. Kita menyedekahkan harta kita untuk terus siar bersama pemuda. Fa insyaallah Allah berikan rizki yang melimpah dengan menggantinya dengan yang berlipat ganda. Hakul yakin. Sudah saatnya kita munculkan generasi-generasi pemuda idaman seluruh insan. Para pemuda yang berkarakter ashabul kahfi, berakidah layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pecinta sifat-sifat mulia para nabi. Ini ya, terkhusus wabil khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah para pemuda-pemudi ini sifat-sifat para nabi, sifat-sifat Rasulullah menjadi panutannya. Dengan cara apa? Kita kenalkan, kita isi dengan pengajian-pengajian pemuda. Kita arahkan pemuda-pemuda ini untuk terus bermanfaat di masyarakat dan kehidupan sehari-harinya. Para pemuda-pemudi ini mempunyai kriteria yang jelas dalam mengidolakan seseorang. Para pemuda-pemudi ini harus mempunyai kriteria yang jelas untuk mengidolakan seseorang. Karena pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menjunjung nilai keimanan dan ketakwaan adalah yang layak menjadi idaman setiap insan. Jamaah Suki Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena saat ini sungguh sangat miris sekali. Karena kenapa? Kita disibukkan dengan aktivitas keseharian kita. Kita disibukkan, kita sebagai orang tua dengan pekerjaan kita. Kita nggak perhatiin anak-anak kita. Kita biarkan anak kita berteman dengan siapa saja. Kita biarkan ini aktivitas para anak-anak kita yang masih muda ini beraktivitas atau mengikuti jalan siapa saja. Kita tidak perhatikan. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan ini berada di antara kita. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita rangkul pemuda-pemudi yang saat ini ada. Entah itu terutama anak kita, entah itu orang lain, entah itu siapapun saja. Mari kita rangkul, jangan dipukul para pemuda-pemudi yang ada saat ini.
kita rangkul dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Suki Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi, para pemuda-pemudi ini sebagai contoh bahwa pemuda-pemuda yang mana beliau ini yang tumbuh dewasa dalam beribadah serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita bisa menghidupkan pemuda-pemuda yang saat ini, jikalau kita bisa memberikan motivasi, terus jikalau kita bisa memberikan wadah yang bermanfaat kepada pemuda-pemudi saat ini, fa insyaallah syiar Islam akan semakin kuat, dan kita pun akan tenang dengan keberadaan anak-anak kita. Karena kenapa? Dengan kita menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di lingkungan kita, adapun anak-anak kita pergi ke masjid ataupun ada kegiatan yang kumpulnya dengan pemuda-pemudi yang soleh-solehah, fa insyaallah kita pun yang di rumah juga tenang. Kita orang tua yang bekerja juga tenang mencari nafkah untuk keluarga kita, dan pemuda anak kita ketika dia berkumpul dengan suatu majelis taklim atau majelis Rasulullah, di antaranya yang ada saat ini yang di Masjid Al-Hijrah ini ada majelis yang dinamakan dengan Majelis Ashabul Qahwah yang rutin setiap pekannya, setiap malam Ahad. Kita adakan pengajian, kita kumpulkan pemuda-pemuda yang saat ini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita memberikan wadah kepada pemuda, sudah saatnya pemuda-pemudi yang saat ini ada, kita berikan tanggung jawab untuk terus syiar bersama kemasjidan, syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita memberikan kepercayaan kepada pemuda, fa insyaallah nanti ketika kita pun sudah menua ataupun kita pun tenaga kita sudah lemah, ada generasi-generasi penerus yang idaman insan setiap manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gali potensi-potensi pemuda yang ada saat ini. Mari kita ajak, kita asuh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan pemuda-pemudi saat ini terus berbuat zalim, terus berbuat dosa. Mari kita ajak pemuda agar bisa tumbuh dewasa untuk terus taat beribadah dan serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi kita sebagai warga masyarakat yang akan cinta pemuda-pemudi yang soleh solehah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan ridhonya, berikan kemudahan untuk terus bisa mengajak para pemuda di sekitaran masyarakat kita, di lingkungan kita. Jadikan generasi-generasi pemuda yang ada saat ini pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Suki Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkahkan untuk kita semua. Adapun ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan dari tutur kata yang kita sampaikan itu datangnya dari saya pribadi. Teruslah ayo kita ajak, ayo kita rangkul para pemuda-pemudi yang ada saat ini. Jangan biarkan para pemuda-pemudi saat ini karena kita tidak memperhatikan mereka, akhirnya mereka terjerumus kepada kezaliman, akhirnya mereka terjerumus kepada berbuat maksiat. Mari kita ajak, ini tugas kita semuanya agar pemuda-pemudi yang ada saat ini agar terus tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.